Selama 7 tahun saya merawat ibu mertua saya yang katanya lumpuh. Saya menguras seluruh tabungan saya untuk biaya pengobatannya. Tetapi balasan yang saya terima adalah ini. Dia menyembunyikan selingkuhan suami saya di dalam rumah kami sendiri. Di depan saya, mereka berpura-pura. Di belakang saya, mereka merencanakan kehancuran saya. Sampai akhirnya saya kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, jangan lupa tulis dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana air mata saya perlahan berubah menjadi racun bagi orang-orang yang sudah menghancurkan hidup saya. Nama saya Rania. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan keuangan di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah hampir 5 tahun saya menjadi istri dari seorang laki-laki bernama Dimas. Saya perempuan yang terbiasa berdiri di atas kaki saya sendiri. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lain dalam hidup saya. Jauh sebelum matahari sempat terbit di ufuk timur ibu kota. Pukul 4 pagi, saat sebagian besar orang masih terlelap. Mata saya sudah terbuka lebar. Rasa lelah dari pekerjaan kemarin seolah belum sempat menguap dari tubuh saya. Namun suara erangan pelan dari kamar sebelah memaksa saya membuang jauh rasa kantuk itu. Itu suara ibu mertua saya, Bu Tari. Sudah hampir 3 tahun belakangan ini, dia mengeluh sakit di bagian kakinya. Dia mengklaim dirinya separuh lumpuh dan tidak bisa lagi melakukan pekerjaan rumah. Saya percaya. Saya selalu percaya. Karena itulah, saya mengambil alih semuanya. Saya bangun, menyiapkan air hangat, menyeka tubuhnya, lalu memijat kakinya yang katanya tidak bisa digerakkan. Saya menyiapkan sarapan untuknya. Saya menyiapkan obat-obatannya. Baru setelah itu, saya bersiap untuk berangkat kerja. Setiap hari, selama bertahun-tahun. Tanpa pernah sekalipun saya mengeluh di depannya. Suami saya, Dimas, sudah hampir 2 tahun tidak bekerja. Usaha bengkelnya bangkrut. Sejak itu, dia lebih banyak duduk di rumah. Saya yang menanggung semuanya. Cicilan rumah, listrik, air, makan, obat ibunya. Gaji saya yang sebenarnya cukup besar selalu habis sebelum tanggal tua. Tetapi saya tidak pernah merasa keberatan. Saya pikir inilah arti menjadi keluarga. Saling menopang di saat susah. Saya salah. Saya baru menyadari betapa besar kesalahan saya ketika semuanya sudah terlambat. Malam itu hujan turun deras di kawasan tempat tinggal kami, sebuah rumah sederhana di pinggiran Bekasi. Saya pulang lembur dengan tubuh basah kuyup karena ojek daring yang saya tumpangi tidak punya jas hujan cadangan. Saya membuka pintu dengan harapan bisa segera beristirahat. Tetapi yang saya temukan di ruang tamu membuat langkah saya terhenti. Ada seorang perempuan asing duduk di sofa kami. Usianya mungkin 27 tahun. Penampilannya modis. Rambutnya tertata rapi. Dan dia tersenyum manis ketika melihat saya. Di sebelahnya, ibu mertua saya duduk di kursi rodanya. Terlihat lebih ceria dari biasanya. "Ini siapa, Bu?" tanya saya pelan sambil menutup pintu. Bu Tari menjawab dengan nada yang langsung membuat saya curiga. "Ini Sarah, dia anak dari sahabat lama ibu sewaktu di kampung dulu. Kasihan dia, hidupnya sedang susah. Dia baru tiba di kota ini untuk mencari pekerjaan. Ibu tidak tega melihatnya luntang-lantung di luar sana. Jadi ibu menyuruhnya tinggal di sini untuk sementara, sampai dia bisa mandiri." Saya menelan ludah. Tinggal di sini. Saya melihat sekeliling. Rumah kami kecil. Hanya ada 2 kamar tidur. 1 untuk ibu, 1 lagi untuk saya dan Mas Dimas. "Lalu, Sarah mau tidur di mana?" tanya saya. Pertanyaan yang menurut saya sangat wajar. Belum sempat Bu Tari menjawab. Dimas sudah menyahut dengan nada tinggi. "Kamu ini kenapa sih?" Perhitungannya tidak karuan. Namanya juga menolong orang. Sarah bisa tidur di kamar ibu. Lagi pula,
dia ini tamu kita. Seharusnya kamu tunjukkan wajah ramah, bukan langsung menginterogasi seperti satpam. Jangan bikin malu saya di depan tamu. Perempuan itu menundukkan kepalanya. Wajahnya menampilkan ekspresi yang sangat polos dan sedih. Maafkan saya, katanya. Kalau kedatangan saya merepotkan, saya bisa tidur di ruang tamu saja. Saya janji tidak akan lama. Begitu saya dapat kerja, saya akan langsung pergi. Suaranya terdengar manja dan mendayu-dayu. Sangat kontras dengan penampilannya yang mecis. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Tetapi saat itu, saya belum tahu apa. Jangan bicara begitu. Sarah sayang, Butari langsung meraih tangan perempuan itu dan mengelusnya penuh kasih sayang. Sesuatu yang tidak pernah sekalipun dia lakukan kepada saya selama 7 tahun. Kamu tidur di kamar ibu saja. Jangan hiraukan perempuan ini. Lanjutnya sambil menunjuk saya. Dari dulu hatinya keras, tidak punya rasa kekeluargaan. Saya terdiam. Dada saya terasa sesak. Saya lelah bekerja seharian untuk memberi makan mereka semua. Dan saat saya pulang, dalam keadaan basah kuyup, yang saya dapat bukan sambutan, melainkan omelan, hanya karena saya bertanya tentang orang asing yang tiba-tiba menetap di rumah saya. Cepat sana mandi, usir Butari sambil mengibaskan tangannya ke arah saya. Badanmu bau keringat bercampur air hujan. Setelah mandi, ke dapur. Buatkan teh manis hangat untuk Sarah dan masak makan malam. Kasian dia, dari tadi sore belum makan. Dia bilang suka ayam. Kamu masih punya ayam di kulkas, kan? Ayam itu rencananya untuk bekal saya besok pagi, jawab saya. Pelit sekali kamu ini, sahut Butari ketus. Cuma masalah ayam saja diperdebatkan. Besok kamu bisa beli makan di kantin kantormu yang mewah itu, kan? Gaji besar, tapi untuk menjamu tamu saja hitung-hitungan. Cepat. Jangan banyak membantah. Saya menarik napas panjang, lalu saya melakukan apa yang selalu saya lakukan. Saya menurut. Saya mandi, lalu memasak. Saya menggoreng ayam terakhir di kulkas itu untuk perempuan asing yang baru saya kenal beberapa menit yang lalu. Sementara saya sendiri makan dengan nasi dan kerupuk di pojok dapur, sendirian. Malam itu saya tidak tahu bahwa kedatangan Sarah adalah awal dari kehancuran yang sudah lama mereka rencanakan di belakang saya. Hari-hari berikutnya, kehadiran Sarah perlahan mengubah suasana rumah. Dia tidak pernah membantu pekerjaan apapun. Setiap pagi dia bangun siang, lalu duduk menonton televisi bersama Butari sambil tertawa-tawa. Ketika saya pulang kerja, rumah selalu berantakan dan piring kotor menumpuk di wastafel. Semua menunggu saya. Yang membuat saya semakin heran adalah perubahan pada Butari. Beberapa kali, saat dia mengira tidak ada orang, saya memergokinya berjalan ke dapur tanpa kursi roda. Kakinya yang katanya lumpuh bergerak normal. Tetapi begitu dia menyadari kehadiran saya, dia langsung kembali pura-pura terhuyung dan memegang dinding seolah hampir jatuh. Saya mulai merasa ada yang tidak beres. Tetapi saya menepis pikiran itu. Mungkin saya hanya terlalu lelah, pikir saya. Mungkin kondisinya memang sedang membaik. Saya tidak ingin berburuk sangka kepada orang tua. Itu kesalahan terbesar saya. Saya terlalu lama menutup mata dari kebenaran yang sudah ada tepat di depan saya. Insiden pertama yang benar-benar membuka mata saya terjadi sekitar 2 minggu setelah Sarah datang. Sore itu saya pulang lebih awal karena merasa kurang enak badan. Saya membuka pintu pelan, tanpa suara. Dan saya melihat pemandangan yang membuat darah saya berhenti mengalir sejenak. Dimas dan Sarah sedang duduk berdekatan di sofa. Tangan Dimas berada di bahu perempuan itu. Mereka tertawa mesra, dengan jarak yang jauh dari pantas untuk seorang suami dan tamu. Begitu mendengar langkah saya, keduanya langsung menjauh. Sarah pura-pura sibuk melipat baju, dan Dimas berdiri sambil berpura-pura mencari sesuatu. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya masuk ke kamar dan menutup pintu. Jantung saya berdebar keras, tetapi saya menahan diri. Saya butuh bukti. Sebagai seorang akuntan, saya tahu betul bahwa tuduhan tanpa bukti hanya akan berbalik menyerang saya. Maka malam itu, saya memutuskan untuk diam
dan mengamati. Insiden kedua datang dari urusan uang. Suatu hari, saat memeriksa rekening saya melalui ponsel, saya menemukan ada penarikan besar yang tidak saya lakukan. 15 juta rupiah. Dari rekening tabungan bersama yang saya buka untuk dana darurat keluarga. Saya bertanya kepada Dimas. Dia mengaku enteng bahwa dia memakainya untuk modal usaha baru. Tetapi saya tahu tidak ada usaha apapun. Belakangan saya menemukan struk dari toko emas dan butik mahal. Uang itu dipakai untuk membelikan Sarah perhiasan dan pakaian. Saya menahan amarah. Saya hanya mencatatnya diam-diam di buku catatan kecil yang selalu saya bawa. Saya mulai mencatat setiap kejanggalan, setiap penarikan mencurigakan, setiap tanggal, setiap angka. Naluri akuntan saya berkata bahwa suatu hari catatan ini akan berguna. Insiden ketiga adalah penghinaan yang semakin terbuka. Butari mulai memperlakukan Sarah seperti anak menantu yang sesungguhnya. Dia memperkenalkan Sarah kepada tetangga sebagai keponakan kesayangannya. Sementara saya, yang merawatnya bertahun-tahun, diperkenalkan sebagai pembantu yang kebetulan tinggal serumah. Saya mendengarnya sendiri dari balik pintu dapur. Hati saya seperti diiris. Suatu malam, saya memberanikan diri bicara dengan Dimas. Saya bertanya, sebenarnya siapa Sarah? Dan mengapa dia diperlakukan begitu istimewa? Reaksi Dimas di luar dugaan. Dia membentak saya. Kamu ini perempuan tidak tahu diri. Sudah dibiarkan tinggal di rumah ibu saya, malah banyak menuduh. Sarah itu tamu. Kalau kamu tidak suka, kamu yang pergi. Kalimat itu menusuk saya. Rumah ibu saya, padahal cicilan rumah itu sayalah yang membayarnya setiap bulan selama bertahun-tahun dari uang gaji saya. Tetapi malam itu saya tidak membantah. Saya hanya menyimpan kalimat itu rapat-rapat di dalam hati. Insiden keempat membuat saya benar-benar yakin bahwa kelumpuhan Butari adalah kebohongan. Suatu siang, saya pulang mendadak karena ketinggalan dokumen penting. Dari jendela, saya melihat Butari sedang menari-nari kecil di ruang tamu bersama Sarah. Sambil tertawa terbahak-bahak, kedua kakinya kuat menopang tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda lumpuh sama sekali. Mereka sedang merayakan sesuatu. Saya merekam diam-diam dari balik jendela dengan ponsel saya. Tangan saya gemetar. Selama 3 tahun, saya membuang puluhan juta rupiah untuk pengobatan, terapi, dan obat-obatan kaki yang sebenarnya sehat. Selama 3 tahun, saya menggendong, memandikan, dan memijat kaki yang ternyata baik-baik saja. Air mata saya jatuh. Tetapi saya menyeka cepat-cepat. Saya menyimpan rekaman itu. Bukti pertama saya. Insiden kelima adalah soal warisan. Suatu malam saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka bertiga di kamar Butari. Pintu sedikit terbuka. Saya berhenti di lorong, menahan napas. Sabar, nak. Suara Butari terdengar. Sebentar lagi, rumah ini resmi jadi milikmu, Sarah. Kita tinggal cari cara mengusir perempuan sok suci itu. Setelah dia pergi, kalian berdua bisa menikah. Dan rumah ini jadi milik kalian. Tapi rumah ini kan masih atas nama Rania. Bu, jawab Sarah. Cicilannya dia yang bayar. Tenang saja, sahut Dimas. Aku punya cara. Aku akan buat dia terlihat seperti istri gila yang menyiksa ibuku. Kalau perlu, kita laporkan ke RT, ke tetangga. Biar semua orang membenci dia. Setelah itu, mudah membuatnya pergi tanpa membawa apa-apa. Saya berdiri membeku di lorong gelap itu. Dunia seolah runtuh di sekeliling saya. 7 tahun pengabdian saya dibalas dengan rencana untuk menendang saya keluar tanpa sepeser pun. Saya kembali ke kamar dengan langkah pelan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, rasa sakit di dada saya mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang tenang. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang saya siapkan diam-diam. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor seperti biasa. Tetapi di jam istirahat, saya menemui seorang teman lama, Bagas,
yang bekerja sebagai penyelidik swasta. Saya menceritakan semuanya. Saya memintanya mencari tahu latar belakang Sarah yang sebenarnya dan mengumpulkan bukti hubungan dia dengan Dimas. Saya juga mulai memindahkan tabungan pribadi saya ke rekening baru yang tidak diketahui siapapun. Saya bukan lagi Rania yang dulu. Saya tidak akan menangis dan memohon. Saya akan bermain dengan cara saya sendiri, dengan cara yang saya kuasai. Angka, dokumen, dan hukum. Insiden keenam adalah puncak penghinaan di rumah. Suatu malam saya pulang larut karena lembur menutup laporan keuangan kuartal. Begitu masuk, Sarah langsung menyodorkan setumpuk pakaian kotor. "Tolong cucikan ini, Mbak," katanya dengan senyum sinis. "Aku capek seharian." Saya menatapnya. "Saya bukan pembantumu," jawab saya pelan tapi tegas. Untuk pertama kalinya, saya melawan. Bu Tari yang mendengar itu langsung bangkit dari kursi rodanya, lupa berpura-pura lumpuh, dan menampar pipi saya keras-keras. "Beraninya kamu membantah," teriaknya. "Di rumah ini, kamu harus menurut." Pipi saya panas, telinga saya berdenging. Tetapi anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya menatap wanita tua itu dengan tatapan datar yang membuatnya sedikit gentar. Lalu, Dimas datang. Saya berharap, walau hanya sedikit, dia akan membela saya. Tetapi dia justru berkata, "Sudah, turuti saja Ibu, jangan bikin keributan." Malam itu, saya mengerti satu hal dengan pasti. Di rumah ini, tidak ada satupun orang yang berada di pihak saya. Saya benar-benar sendirian. Dan justru karena itulah, saya menjadi bebas. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dijaga di sini. Insiden berikutnya datang dari sisi yang paling tidak saya duga. Suatu hari, seorang rekan kerja menunjukkan saya sebuah unggahan di media sosial. Itu akun Sarah. Dia memamerkan foto-foto liburan mewah ke sebuah villa di puncak bersama Dimas dengan tagar tentang cinta sejati. Di kolom keterangan, dia menulis sindiran halus tentang istri yang katanya hanya bisa bekerja tapi tidak bisa membahagiakan suami, yang membuat darah saya mendidih. Biaya liburan itu jelas berasal dari uang yang mereka curi dari tabungan keluarga. Uang hasil keringat saya. Mereka berfoya-foya dengan uang saya, sambil mempermalukan saya di depan publik. Saya menyimpan tangkapan layar itu, satu persatu, lengkap dengan tanggal dan lokasinya. Bukti lagi. Selalu ada bukti, asalkan kita sabar mengumpulkannya. Saya juga mendapati bahwa Bu Tari diam-diam telah membawa seorang notaris nakal ke rumah, mencoba memaksa saya menandatangani surat yang isinya melepaskan seluruh hak saya atas rumah itu. Mereka menyodorkannya kepada saya dengan dalih bahwa itu hanya surat administrasi biasa untuk urusan pajak. Untungnya, naluri akuntan saya membuat saya membaca setiap baris dengan teliti. Saya menolak menandatanganinya dan pura-pura tidak curiga. Tetapi di dalam hati, saya semakin yakin mereka sedang berusaha merampas segalanya dari saya, secara hukum sekalipun. Sejak hari itu, saya tidak pernah lagi meninggalkan satu pun dokumen penting di rumah. Saya membawa semuanya, menyimpannya di brankas kantor saya. Saya tahu, perang ini akan dimenangkan oleh siapa yang memegang kertas yang benar. Dan saya akan memastikan kertas itu ada di tangan saya. Insiden ketujuh, dan ini yang paling menghancurkan, terjadi 2 minggu kemudian. Saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Saya terlambat datang bulan. Saya membeli alat tes, dan hasilnya positif. Saya hamil 8 minggu setelah 5 tahun menikah dan berkali-kali kecewa. Akhirnya, saya mengandung. Untuk sesaat, semua kebencian di hati saya mencair. Saya membayangkan, mungkin bayi ini bisa mengubah segalanya. Mungkin Dimas akan sadar. Mungkin saya bisa membawa anak ini pergi ke tempat yang aman dan memulai hidup baru. Saya memutuskan untuk pulang lebih cepat hari itu, untuk memberitahu Dimas dengan harapan terakhir yang bodoh. Saya tidak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidup saya. Sore itu, hujan rintik-rintik. Saya tiba di rumah dengan jantung berdebar, menggenggam hasil tes di tangan. Tetapi begitu saya membuka pintu, saya kembali memergoki Dimas dan Sarah berpelukan mesra di ruang tamu.
Kali ini mereka bahkan tidak repot menjauh. Mereka hanya menatap saya dengan dingin. "Bagus, kamu sudah pulang," kata Dimas. "Kita perlu bicara. Saya mau menceraikanmu. Aku mencintai Sarah. Kami akan menikah. Kamu pergi dari rumah ini sekarang juga." Saya berdiri terpaku. Tangan saya masih menggenggam hasil tes itu. "Mas, saya hamil," kata saya dengan suara bergetar. 8 minggu. Ini anak kita. Sejenak ruangan hening. Tetapi reaksi yang muncul bukan kebahagiaan. Butari, yang sedari tadi duduk di kursi roda, tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Bohong. Itu pasti anak selingkuhanmu. Mana mungkin anak Dimas? Kamu perempuan murahan." Fitnah itu seperti pisau yang menghujam dada saya. Dimas, yang ego dan amarahnya tersulut oleh kata-kata ibunya, melangkah maju dengan wajah merah. "Jangan bohong kamu," bentaknya. "Anak siapa itu sebenarnya?" "Ini anakmu, Mas," jawab saya sambil menangis. "Saya tidak pernah selingkuh. Saya hanya bekerja untuk menghidupi kalian semua." Tetapi dia tidak mendengarkan. Dengan mata gelap oleh amarah, dia mendorong saya keras-keras. Saya kehilangan keseimbangan. Saya terhuyung ke belakang menuju tangga teras yang menurun. Dan saya jatuh, berguling menuruni anak tangga yang keras. Punggung saya, perut saya, semuanya menghantam lantai semen. Yang saya ingat terakhir adalah rasa nyeri luar biasa di perut saya dan bayangan darah yang perlahan menggenang di lantai dingin itu. Lalu, semuanya menjadi gelap. Saya terbangun di rumah sakit keesokan harinya. Tubuh saya terasa hampa. Dan sebelum dokter berkata apa-apa, saya sudah tahu. Saya bisa merasakannya. Bayi saya telah pergi. Anak yang belum sempat saya peluk, belum sempat saya beri nama, telah direnggut dari saya oleh tangan ayahnya sendiri yang lebih menyakitkan. Tidak ada satupun dari mereka yang menjenguk saya. Yang datang menjemput saya pulang dari rumah sakit bukan Dimas, melainkan teman saya, Bagas. Dan Dimas sengaja menutupi fakta keguguran itu dari Butari. Wanita tua itu bahkan tidak tahu bahwa fitnahnya lah yang memicu kematian cucunya sendiri. Di ranjang rumah sakit itu, saya tidak lagi menangis. Air mata saya sudah habis. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan satu tekad yang membatu di dalam dada. Mereka telah mengambil segalanya dari saya. Pengabdian saya, harga diri saya, dan yang paling berharga, anak saya. Kini giliran saya yang akan mengambil kembali segalanya dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saya tidak akan pergi sebagai korban. Saya akan kembali sebagai badai. Selama 2 minggu pemulihan, saya tidak tinggal di rumah itu lagi. Saya mengontrak sebuah apartemen kecil di kawasan Kuningan, dekat kantor. Bagas membantu saya pindah diam-diam. Saya membawa serta semua dokumen penting yang selama ini saya simpan. Buku catatan kecil berisi setiap penarikan uang. Rekaman Butari menari tanpa kursi roda. Dan satu folder yang paling penting, yang baru saja diserahkan Bagas kepada saya. Folder itu berisi seluruh hasil penyelidikan tentang Sarah dan Dimas. Foto-foto mereka berkencan di hotel jauh sebelum saya mengetahuinya. Catatan transaksi keuangan. Dan satu kejutan yang bahkan tidak saya duga. Sarah ternyata bukan anak sahabat lama Butari. Dia adalah seorang penipu yang punya catatan menjerat laki-laki beristri. Dan yang lebih mengejutkan, Butari sudah mengenalnya sejak lama. Mereka berkomplot sejak awal. Saya membuka laptop saya malam itu di apartemen yang sunyi. Saya menatap layar dengan tenang. Sebagai akuntan, saya tahu bahwa kelemahan terbesar musuh saya bukanlah hati mereka, melainkan dompet mereka. Maka saya mulai menelusuri jejak keuangan keluarga itu. Dan apa yang saya temukan membuat sudut bibir saya terangkat. Selama 2 tahun terakhir, sementara saya membanting tulang, Dimas dan Butari diam-diam berutang kemana-mana. Mereka berjudi. Mereka berfoya-foya dengan Sarah. Mereka meminjam dari pinjaman online dan dari seorang rentenir terkenal di daerah itu, bernama Pak Tony. Total utang mereka, ditambah bunga yang mencekik, sudah mencapai hampir 300 juta rupiah. Dan jaminan dari utang itu adalah satu-satunya aset berharga yang mereka miliki. Sertifikat rumah. Rumah yang selama ini saya cicil. Saya tersenyum dingin di depan layar laptop. Mereka berpikir
Mereka akan mengusir saya dan menguasai rumah itu. Padahal rumah itu sudah tergadai dan sebentar lagi akan disita. Mereka berdiri di atas reruntuhan yang mereka sendiri tidak sadari. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit dorongan untuk benar-benar jatuh ke jurang. Dan saya dengan senang hati akan memberikan dorongan itu. Langkah pertama saya adalah memastikan posisi keuangan saya kokoh. Saya menghubungi atasan saya dan mengajukan proyek konsultasi besar yang sudah lama ditawarkan kepada saya. Proyek yang akan melipat gandakan penghasilan saya. Saya mencurahkan seluruh energi saya pada pekerjaan. Dalam beberapa minggu, tabungan saya yang sempat terkuras mulai pulih, bahkan melampaui sebelumnya. Saya butuh modal untuk rencana saya, dan saya mendapatkannya. Langkah kedua, saya menemui Pak Tony, sang rentenir, secara diam-diam. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruko tua yang pengap. Pak Tony adalah pria gemuk dengan cincin emas di setiap jari dan rokok yang tidak pernah lepas dari mulutnya. Dia menatap saya dengan curiga ketika saya masuk. Saya mau membicarakan utang keluarga Dimas, kata saya tanpa basa-basi. Pak Tony tertawa. Oh, keluarga itu. Mereka sudah jatuh tempo. Minggu depan, saya akan menyita rumah mereka. Foto rumah itu nilainya jauh lebih tinggi dari utang mereka. Saya akan untung besar kalau menyita rumah itu. Saya tidak membantah. Saya hanya membuka koper kecil yang saya bawa, menaruhnya di atas meja, dan membukanya. Tumpukan uang tunai pecahan 100.000 yang tersusun rapi langsung menyilaukan mata rentenir itu. Di dalam koper ini ada 400 juta rupiah, ucap saya dengan suara tenang yang menguasai ruangan. 100 juta lebih tinggi dari total utang dan bunga mereka saat ini. Pak Tony terdiam. Matanya tidak lepas dari uang itu. Saya membeli surat utang itu dari Anda, lanjut saya, beserta seluruh hak untuk mengeksekusi jaminan rumah tersebut. Uang ini milik Anda, dan Anda menyerahkan sertifikat rumah itu kepada saya, beserta seluruh dokumen perjanjian utang yang sudah ditandatangani. Prosesnya cepat. Tidak perlu menyuruh anak buah Anda berteriak-teriak menyita. Saya yang akan mengurus sisanya. Mata Pak Tony berbinar serakah. Tanpa berpikir panjang, dia mematikan rokoknya, membuka brankas di belakangnya, dan melemparkan map berisi sertifikat rumah dan surat perjanjian utang bermaterai ke atas meja. Kesepakatan yang bagus, Nyonya, ucapnya dengan senyum lebar. Mulai malam ini, rumah mereka resmi berada di tangan Anda. Silakan mainkan permainan Anda. Saya memeriksa setiap dokumen dengan teliti. Sebagai akuntan, saya tidak akan membiarkan satu celah pun. Semuanya lengkap dan sah. Surat utang itu telah dialihnamakan kepada saya. Secara hukum dan finansial, sayalah pemegang kendali absolut atas rumah itu dan atas nasib Dimas, Sarah, serta Butari. Saya menutup koper dokumen itu, lalu berdiri. Terima kasih, Pak Tony, kata saya. Senang berbisnis dengan Anda. Saya melangkah keluar dari ruko pengap itu dengan kepala tegak. Di tangan saya tergenggam senjata yang akan menghancurkan mereka. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, melainkan dengan selembar kertas bermaterai, hitam di atas putih. Keesokan harinya, saya mendapat kabar dari Bagas yang justru membuat saya tertawa. Dimas dan Sarah yang merasa sudah aman karena utang dari pinjaman online mereka telah ditutupi. Entah dari mana, malah menggunakan sisa uang yang mereka miliki untuk menggelar acara resepsi pernikahan akhir pekan ini. Mereka menyebarkan undangan ke seluruh kerabat kampung dan warga perumahan. Mereka berusaha menutupi aib kebangkrutan mereka dengan pesta yang didanai uang panas. Mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah pasangan bahagia. Mereka ingin merayakan kemenangan mereka di atas kehancuran saya. Di rumah yang sekarang, sertifikatnya ada di dalam tas saya. Saya berdiri di depan cermin besar di apartemen saya, memegang undangan pernikahan mereka yang berhasil diselundupkan oleh Bagas. Undangan berwarna emas, norak dengan nama Dimas dan Sarah, tercetak besar di bagian depan. Saya menyentuh perut saya yang kini kosong. Bayangan darah di lantai semen kembali melintas di pikiran saya. Namun kali ini tidak ada lagi rasa sakit. Hanya ada dorongan kuat
untuk menuntaskan semuanya. Kalian ingin merayakan pernikahan di atas rumah yang sertifikatnya ada di tangan saya. Bisik saya pada pantulan diri saya di cermin. Silakan berdandan cantik. Sarah, silakan membusungkan dada. Dimas, karena di hari paling bahagia kalian nanti, saya sendiri yang akan datang untuk mengantarkan kado pernikahan. Rencana telah tersusun sempurna. Senjata rahasia telah tergenggam erat. Babak terakhir dari pembalasan ini akan segera dieksekusi. Di depan ratusan pasang mata yang dulu memfitnah saya. Tetapi sebelum saya menceritakan bagaimana akhir dari semua ini, ada satu hal yang harus kalian ketahui. Satu peristiwa yang terjadi tepat sebelum saya kehilangan bayi saya. Peristiwa yang membuat seluruh warga perumahan membenci saya. Dan membuat saya sadar bahwa saya harus menang bukan hanya secara hukum, tetapi juga di mata semua orang. Beberapa hari sebelum kejadian di tangga itu, saya pernah mencoba membongkar kebohongan mereka. Suatu sore, saat saya memergoki Dimas dan Sarah berpelukan, saya tidak bisa lagi menahan diri. Saya berteriak, menuntut penjelasan. Pertengkaran hebat pecah. Suara saya terdengar sampai keluar rumah. Saat itulah Butari memainkan kartu terbaiknya. Dengan gesit, dia membanting dirinya sendiri ke lantai, lalu menjerit sekuat tenaga. Tetangga berdatangan, BURT, ketua arisan, dan beberapa ibu-ibu lain berkerumun di depan pintu. Sementara saya berdiri di tengah rumah dengan wajah merah padam, napas tersengal menahan amarah. Butari justru terlihat seperti korban yang sedang dianiaya. Ya ampun. Butari, ada apa ini? Pekik Bu Erte sambil berjongkok membantu ibu mertua saya. Butari langsung mencengkeram lengan Bu Erte. Air matanya mengalir deras. Tolong saya, BURT, ratapnya. Menantu saya ini gila. Dia kepergok membawa selingkuhannya ke rumah. Dan saat saya menegurnya, dia memukul kaki saya yang lumpuh ini. Dia mengancam mau membunuh saya. Selama ini saya diam saja disiksa olehnya saat Dimas pergi kerja. Saya sudah tidak tahan lagi. Darah saya membeku mendengar fitnah keji yang keluar dari mulut wanita tua itu. Dia memutarbalikkan fakta dengan sangat sempurna. Itu bohong, teriak saya. Itu fitnah. Dia yang berbohong. Kakinya tidak lumpuh. Dia menyembunyikan selingkuhan Dimas di rumah ini. Wanita yang dia peluk itu selingkuhan suami saya. Namun para tetangga menatap saya dengan sorot mata penuh kecurigaan dan penghakiman. Di mata warga perumahan ini, saya jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja dari pagi hingga malam. Sementara Butari sering duduk di kursi roda di teras, menyapa semua orang. Membangun citra sebagai orang tua yang malang dan sabar. Mereka lebih percaya air mata wanita tua yang terlihat lemah itu daripada teriakan saya. Mbak Rania tegur salah satu tetangga dengan nada menghakimi. Masa orang tua lumpuh begini difitnah yang tidak-tidak? Kami sering lihat kok Mbak pulang malam-malam diantar mobil laki-laki lain. Padahal mobil itu adalah taksi daring yang sering saya pesan saat pulang lembur. Fitnah Butari benar-benar telah meracuni pikiran mereka. Dan saat itulah Dimas yang sedari tadi berdiri mematung. Menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas baginya. Ego laki-lakinya yang rapuh merasa terancam jika warga tahu bahwa dia hanyalah pengangguran yang berselingkuh dan hidup dari uang istrinya. Maka dia melangkah maju dengan dada membusung, memainkan peran sebagai suami yang tersakiti. Sudah cukup, Rania, bentaknya dengan suara menggelegar, membuat para tetangga menatapnya penuh simpati. Saya sudah menoleransi semua perselingkuhanmu selama ini demi menjaga keutuhan rumah tangga kita. Tapi kalau kamu sudah berani menyakiti ibu saya yang sedang sakit, saya tidak bisa diam lagi. Saya menatap Dimas dengan mata terbelalak. Kekejian laki-laki ini benar-benar tidak punya batas. Mas Dimas, kamu gila, kata saya. Kalian semua gila. Kalian pikir dengan fitnah murahan ini kebenaran bisa tertutup? Saya melangkah maju, dan dalam puncak amarah, tangan saya terangkat
hendak menampar wajahnya. Namun sebelum tangan saya menyentuhnya, Dimas lebih dulu mengayunkan tangannya. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri saya, di depan semua tetangga. Pukulan itu seolah menjadi bukti final bagi para tetangga bahwa sayalah pihak yang bersalah. Mereka menggeleng-geleng. Beberapa bahkan menatap saya jijik. Malam itu saya masuk ke kamar dengan TV yang panas dan harga diri yang remuk. Itulah peristiwa yang terjadi hanya beberapa hari sebelum saya jatuh dari tangga dan kehilangan bayi saya. Karena itulah, balas dendam saya tidak boleh hanya berupa surat dan dokumen. Saya harus menegakkan kebenaran di depan mata yang sama, mulut yang sama, orang-orang yang sama yang dulu menghakimi saya. Di hari pernikahan mereka, di depan semua orang. Akhir pekan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari bersinar terik menyengat kulit ibu kota, seolah ikut memanaskan suasana hari itu. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar apartemen, menatap pantulan diri saya dengan saksama. Hari ini saya tidak mengenakan pakaian lusuh seperti dulu. Saya mengenakan setelan jas berwarna gelap yang elegan, rambut tertata rapi, dan sorot mata yang dingin namun tenang. Saya bukan lagi pembantu di rumah itu. Hari ini, saya datang sebagai pemilik sah rumah itu, sebagai hakim yang akan membacakan vonis. Saya tiba di rumah itu menjelang siang. Tenda pesta terpasang megah di halaman. Karangan bunga berjejer. Tamu undangan dari kampung dan warga perumahan memenuhi kursi-kursi plastik. Di pelaminan murahan berwarna emas, Dimas dan Sarah duduk berdampingan, tersenyum lebar, menyambut tamu. Bu Tari, yang hari ini benar-benar duduk di kursi roda demi mempertahankan sandiwaranya, berada di samping mereka, tersenyum bangga. Begitu saya melangkah masuk melewati gerbang, suasana langsung berubah. Bisik-bisik menyebar. Mata-mata yang dulu menghakimi saya, kini menatap saya dengan terkejut. Beberapa tetangga saling berbisik, "Itu Rania. Berani-beraninya dia datang." Saya tidak peduli. Saya berjalan tenang menuju pelaminan dengan 2 orang pengawal berseragam rapi mengikuti di belakang saya, membawa map dokumen. Wajah Dimas langsung berubah pucat melihat saya. Sarah yang awalnya tersenyum, kini terlihat gugup. Bu Tari mencengkeram lengan kursi rodanya. "Mau apa kamu kesini?" bentak. Dimas mencoba menutupi paniknya. "Ini hari bahagia kami. Jangan bikin keributan." Saya berhenti tepat di depan pelaminan. Saya menatap mereka bertiga satu persatu dengan tenang. Lalu saya berkata dengan suara yang cukup keras agar semua tamu mendengar. "Tenang, Mas Dimas. Saya datang bukan untuk membuat keributan. Saya datang untuk memberikan kado pernikahan." Saya memberi isyarat kepada salah satu pengawal. Dia maju, membuka map dan mengeluarkan selembar dokumen. Saya mengambilnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat. "Hadirin sekalian," kata saya, "mohon perhatiannya sebentar. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik di hari yang berbahagia ini." Saya berbalik menghadap kerumunan tamu. Banyak dari kalian mengenal saya sebagai Rania, istri Dimas, atau mantan istri, lebih tepatnya. Banyak dari kalian juga ingat bagaimana beberapa minggu lalu saya dituduh sebagai menantu durhaka yang menyiksa ibu mertua yang lumpuh. Hari ini, izinkan saya menunjukkan kebenaran. Saya memberi isyarat kepada pengawal kedua. Dia mengeluarkan sebuah tablet, lalu memutar rekaman video. Di layar itu, terlihat jelas Bu Tari sedang menari-nari dan tertawa terbahak-bahak bersama Sarah di ruang tamu. Kedua kakinya kuat. Tidak ada kursi roda, tidak ada kelumpuhan. Rekaman itu saya ambil sendiri beberapa minggu lalu. Suara terkesiap memenuhi tenda. Para tetangga yang dulu menghakimi saya, kini menatap Bu Tari dengan tatapan berbeda. BURT, yang dulu memeluk wanita tua itu, kini berdiri dengan mulut ternganga. "Bukankah ibu lumpuh, Bu Tari?" tanyanya. "Kok bisa menari begitu?" Wajah Bu Tari memucat. Dia gelagapan. Itu rekayasa, teriaknya. Dia mengedit videonya. Tetapi tidak ada yang percaya lagi. Karena di rekaman itu, suaranya jelas. Gerakannya nyata. Sandiwara yang dia bangun selama 3 tahun runtuh dalam beberapa detik. "Tetapi saya belum selesai," kata saya, tenang. "Itu baru permulaan.
Saya mengambil dokumen kedua dari map. Ini adalah sertifikat rumah ini. Rumah tempat kalian sedang merayakan pernikahan. Banyak dari kalian mungkin tidak tahu bahwa cicilan rumah ini selama bertahun-tahun saya yang membayar. Dari gaji saya sendirian. Saya berjalan pelan mendekati pelaminan. Tetapi yang kalian juga tidak tahu, lanjut saya, adalah bahwa Dimas dan ibunya diam-diam menggadaikan rumah ini kepada seorang rentenir untuk membayar utang judi dan foya-foya mereka. Total utang mereka hampir 300 juta rupiah. Rumah ini sebenarnya sudah hampir disita. Wajah Dimas kini benar-benar putih pasi. Sarah mulai bergetar. Butari mencengkeram dada. Lalu, saya mengangkat dokumen ketiga, surat perjanjian utang bermaterai dan akta pengalihan hak. 3 hari yang lalu, saya membeli seluruh surat utang itu dari rentenir tersebut, beserta seluruh hak untuk mengeksekusi jaminannya. Artinya, hadirin sekalian, rumah ini, tenda ini, pelaminan ini, semuanya kini secara hukum adalah milik saya. Dimas, Sarah, dan Butari sedang merayakan pernikahan mereka di rumah saya tanpa izin saya. Keheningan total menyelimuti tenda. Lalu, disusul gemuruh bisik-bisik. Beberapa tamu mulai berdiri. Sarah menoleh ke Dimas dengan panik. "Mas, ini bohong kan?" katanya. Tapi Dimas tidak bisa menjawab. Dia tahu betul, setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Dimas akhirnya. Suaranya gemetar. Ini rumah ibuku. Saya menatapnya dingin. Tidak, Mas. Ini tidak pernah jadi rumah ibumu. Cek semua dokumennya. Cicilannya saya yang bayar. Sertifikatnya sekarang atas nama saya secara hukum. Kalian yang menggadaikannya dan saya yang menebusnya. Hitam di atas putih. Kalau kalian tidak percaya, silahkan panggil notaris. Silahkan panggil polisi. Semua dokumen saya sah. Butari, yang sandiwaranya sudah hancur total, mencoba melakukan trik terakhirnya. Dia kembali menjerit dan berpura-pura lemah. Tetapi kali ini tidak ada satupun tetangga yang membantunya. Mereka hanya menatapnya dengan jijik. Sudah, Bu, kata Bu R tedingin. Kami semua sudah lihat ibu menari di video tadi. Jangan sandiwara lagi. Saya melangkah maju, semakin dekat. Sampai akhirnya, saya berdiri tepat di depan Dimas. Saya menatap matanya dalam-dalam. Dan kini, saatnya untuk hal yang paling ingin saya katakan. Ucap saya pelan. Suara saya turun, dingin, dan menusuk. Tetapi cukup jelas untuk didengar mereka bertiga. Mas Dimas, apakah kamu ingat malam ketika kamu mendorong saya hingga jatuh menuruni tangga teras ini? Wajah Dimas membeku. Apakah kamu ingat? Lanjut saya. Malam ketika ibumu menuduh saya hamil anak selingkuhan. Lalu kamu mendorong saya dengan kedua tanganmu sendiri, sampai saya berguling jatuh ke lantai semen. Butari terdiam. Sarah menatap saya bingung. Malam itu, kata saya. Suara saya mulai bergetar, namun penuh kekuatan. Saya sedang mengandung. 8 minggu. Saya berlari pulang untuk memberi kabar bahagia kepadamu, Mas, bahwa kita akan punya anak. Itulah sebabnya saya pulang lebih cepat. Tetapi kamu malah memberi saya kejutan perselingkuhan paling menjijikkan. Kamu memfitnah saya berselingkuh. Dan dengan kedua tanganmu sendiri, kamu membunuh anakmu yang belum sempat melihat dunia. Butari terkesiap keras, menutup mulutnya dengan kedua tangan yang gemetar. Dia tidak tahu apa-apa soal kehamilan saya, karena Dimas menutupi fakta dari rumah sakit itu darinya. Wanita tua itu mulai menangis histeris, menyadari bahwa fitnah kejamnya lah yang memicu rangkaian tragedi berdarah itu. Dimas mematung. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dia tahan. Beban dosa yang dia pikul seketika menghancurkan sisa harapan di hatinya. Rania, aku tidak tahu, bisiknya parau. Aku tidak tahu kamu hamil. Maafkan aku, kita bisa mulai semuanya dari awal. Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dada saya seperti pelatuk yang meledak. Saya menunduk.
mendekatkan wajah saya kepadanya dengan tatapan yang membara. Memulai dari awal, katamu. Bisik saya dengan suara dingin dan mematikan. Lalu bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan janin 8 minggu yang kalian bunuh hari itu? Apakah dia juga bisa memulai semuanya dari awal? Dimas tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis. Anak yang kalian bunuh hari itu tidak akan pernah bisa kembali, kata saya. Menegakkan kembali tubuh saya dan menatap mereka bertiga dari ketinggian. Sama seperti 7 tahun hidup saya yang sudah kalian hancurkan. Tidak ada pengampunan untuk pembunuh. Tidak ada belas kasihan untuk pengkhianat. Saya berbalik menghadap para tamu yang kini semuanya berdiri, terdiam menyaksikan. Lalu saya berkata dengan suara lantang, hadirin sekalian, pesta ini selesai. Rumah ini akan saya ambil alih hari ini juga. Saya minta maaf kalian harus menyaksikan ini. Tetapi setidaknya sekarang kalian tahu siapa sebenarnya yang durhaka dan siapa yang menjadi korban. Saya menoleh kepada Dimas, Sarah, dan Butari untuk terakhir kalinya. Ambil pakaian dan barang-barang kalian, kata saya dingin. Dan keluar dari pekarangan saya sebelum pengawal saya yang menyeret kalian. Silakan jalani sisa hidup kalian dengan penyesalan di luar sana. Saya berbalik membelakangi mereka. Saya tidak menoleh lagi, meski Dimas meraung-raung memanggil nama saya. Dan Butari terus meratap di aspal jalan. Sarah, perempuan yang dulu begitu modis dan percaya diri, kini terduduk lemas dengan riasan pengantin yang luntur oleh air mata. Dia baru menyadari bahwa laki-laki yang dia rebut ternyata hanyalah pengangguran yang bangkrut dan tidak punya apa-apa. Para tetangga yang dulu menghakimi saya kini berbalik. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk ketiga orang itu dengan tatapan yang sama yang dulu mereka arahkan kepada saya. Pesta yang seharusnya menjadi panggung kemenangan Dimas dan Sarah justru menjadi panggung kehancuran mereka. Disaksikan ratusan pasang mata. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar dari Bagas. Tanpa rumah, tanpa uang, dan dengan utang yang masih membayangi. Hubungan Dimas dan Sarah hancur seketika. Sarah pergi meninggalkan Dimas begitu tahu laki-laki itu sudah tidak punya apa-apa. Butari, yang selama ini berpura-pura lumpuh, kini benar-benar harus berjalan sendiri, menanggung malu di mata seluruh kampung yang sudah tahu kebusukannya. Dan Dimas, dia kembali menjadi bukan siapa-siapa, sebuah lingkaran yang dia bangun sendiri, dengan tangannya sendiri. Saya tidak menyita rumah itu untuk saya tempati. Terlalu banyak kenangan pahit di sana. Saya menjualnya dan menyumbangkan sebagian hasilnya ke sebuah yayasan yang merawat ibu-ibu korban kekerasan dalam rumah tangga. Saya pikir di luar sana banyak perempuan seperti saya dulu yang membutuhkan bantuan untuk bangkit. Sisanya saya gunakan untuk memulai hidup baru. Saya berjalan menuju mobil yang pintunya sudah dibukakan oleh pengawal saya. Saat saya duduk di kursi penumpang yang empuk dan dingin, saya menghela napas panjang, sangat panjang. Rantai berat yang membelenggu kaki saya selama bertahun-tahun akhirnya putus sepenuhnya. Mobil perlahan melaju, meninggalkan tenda pesta yang berantakan, meninggalkan 2 manusia hancur yang sedang menangisi kehancuran mereka sendiri di pinggir jalan. Saya menatap langit sore yang mulai memerah dari balik jendela kaca. Ada setitik air mata yang jatuh mengalir di pipi saya. Namun ini bukan air mata duka, melainkan air mata keadilan. Keadilan untuk buah hati saya. Akhirnya ditegakkan. Pembalasan saya telah tuntas, dibayar lunas, tanpa menyisakan 1 sen pun pengampunan. Saya menyeka air mata saya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tersenyum tulus. Cerita kelam saya telah usai, dan lembaran baru yang penuh kedamaian siap saya tulis dengan tangan saya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengorbankan harga diri dan kewarasan kita demi orang-orang yang tidak pernah menghargai pengorbanan kita. Dan jangan pernah sekalipun menukar kebenaran dengan rasa takut akan penilaian orang lain. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka menanggung beban rumah tangga sendirian, dihina, difitnah, namun tetap bertahan karena takut dianggap durhaka. Kepada kalian,
Saya ingin berkata, kebaikan kalian bukanlah kelemahan. Tetapi jangan pernah biarkan kebaikan itu dijadikan rantai untuk memperbudak kalian. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Dimas. Laki-laki yang ego rapuhnya ditopang oleh pengorbanan istrinya, namun tega mengkhianati tangan yang menyuapinya. Cepat atau lambat, kebusukan akan terbongkar dengan sendirinya. Dan ada pula para ibu mertua di luar sana yang lupa bahwa menantu yang merawat mereka dengan tulus adalah anugerah, bukan pembantu yang bisa diinjak. Mereka yang menanam fitnah akan menuai kehancuran yang mereka tanam sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Untuk terus bertahan dalam penderitaan, atau untuk bangkit dan memperjuangkan keadilan kita sendiri. Saya memilih bangkit, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.